Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Dia tahu. Klien sangat gembira, dan segera bertanya, "Di mana?" Dalam hatinya, ia sudah siap membayar biaya konsultasi. Sharon tetap duduk tanpa bergerak, dan berkata, seperti sebuah boneka yang bisa berbicara. Dalam salah satu pertemuan yang diikuti Marik, seseorang pernah menemukan makam seorang bangsawan kuno. Mereka menjelajahi bagian luarnya, tetapi tidak berani masuk terlalu dalam, namun ada jejak aktivitas human skin shadow. Mereka berharap merekrut tim yang cukup kuat untuk benar-benar menjelajahi makam itu dan membagi harta secara adil. Meminta bantuan dalam pertemuan para Beyonder yang tidak saling mengenal. Bagaimana semua pihak menjamin kredibilitas? Bagaimana kalau tidak ada makam sama sekali, dan itu hanya jebakan? Klien berpikir cepat dan bertanya, apa mereka berhasil? Ya, jawab Sharon singkat. Ini. Klien tidak mengejar detailnya dulu. Ia menurunkan suaranya, agar kusir kereta tidak mendengar. Lalu, setelah itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Sharon menceritakan dengan tenang. Salah satu anggotanya adalah teman Marik, dan dia menghilang sepenuhnya setelah kejadian itu. Tanpa menunggu klien bertanya, ia melanjutkan dengan suara etherealnya. Marik menemukan beberapa barang milik temannya. Aku menggunakan metode ramalan untuk melacaknya ke kota tebing putih, dan aku menemukan pintu masuk tersembunyi menuju makam tersebut di tikungan sungai Stratford. Teman Marik ada di dalam, tetapi dia sudah mati. Kau masuk? Klien spontan bertanya. Tidak, aku menentukannya dengan metode lain. Jelas Sharon. Makam itu memberiku rasa bahaya besar. Aku tidak mencoba menjelajahinya. Pada titik ini, ia menatap klien dengan mata birunya. Tanpa bantuan Beyonder urutan 4, atau artefak tersegel pada tingkat yang sama, sebaiknya jangan memasuki bagian dalam makam itu. Bahkan kau menganggapnya sangat berbahaya. Aku tidak perlu naik ke atas kabut abu-abu untuk meramalnya, demi tahu betapa mengerikannya. Klien menunduk ke lantai kereta, dan berpikir beberapa detik. Kau tahu makam itu milik bangsawan kuno yang mana? Sharon tidak ragu sedikit pun dalam menjawab. Nama belakangnya Amon. Amon? Anggota keluarga Amon itu, yang pernah merasuki tubuh Little Sun, dan hampir menyelinap ke ruang misterius di atas kabut abu-abu? Klien menggunakan kemampuan clown untuk mengendalikan kedutan halus di kelopak matanya. Ia bertanya dengan bingung. Kau yakin? Pada saat ini, sebuah sosok muncul dalam pikirannya, jubah klasik hitam, topi runcing serasi, dahi lebar, wajah kurus, mata hitam, rambut hitam, dan monokel kristal. Rambut pirang pucat Sharon bersinar lembut bak lukisan minyak, dan ia berkata tanpa perubahan nada, menurut barang-barang yang diperoleh dari eksplorasi awal, salah satu anggota pertemuan yang ahli sejarah kuno, menentukan bahwa pemilik makam berasal dari dinasti Tudor pada zaman keempat. Nama keluarganya adalah Amon. Benar-benar keluarga blasphemer dari zaman keempat. Keluarga ini tidak dikutuk seperti keluarga Abraham, juga tidak dimusnahkan gereja seorang dewi seperti keluarga Antigonus. Melihat betapa spesial dan kuatnya Amon, yang muncul di kota Perak, situasi keluarga ini mungkin sebanding dengan keluarga Zarathul. Mereka juga diwariskan secara diam-diam, dengan keberadaan Beyonder urutan tinggi, mungkin bahkan malaikat kuat. Mereka menjaga rahasia penting tertentu, seperti koordinat tanah yang ditelantarkan dewa. Bahaya dari makam yang ditinggalkan keluarga seperti ini, bisa dibayangkan. Mungkin Amon bisa meminjam kekuatan perubahan tertentu, untuk mengarahkan pandangannya dari tanah yang ditelantarkan dewa yang jauh. Aku tidak bisa memakai sudut pandang, Beyonder urutan rendah atau menengah, untuk menebak kengerian seorang demigod. Klien tidak lama memikirkannya, sebelum menolak kemungkinan menjelajahi makam keluarga Amon.
Sedikit kecewa, ia menatap Sharon. Itu satu-satunya tempat yang memiliki human skin shadow? Sharon menggeleng. Tidak. Oh, mata Klein berbinar, dan ia mengatur posisi tubuh, seolah siap mendengarkan. Sharon berkata tanpa perubahan intonasi, "Aku pernah menghadiri sebuah pertemuan. Seorang Beyonder berjanji bahwa selama seseorang menyelesaikan misi yang ia berikan, ia akan memenuhi permintaan apapun yang masuk akal. Jika terkait bahan, itu terbatas pada bahan di bawah tingkat Beyonder urutan tinggi. Dengan kata lain, dia bisa memberikan bahan Beyonder apapun di bawah tingkat urutan tinggi." Pikiran pertama yang muncul di kepala Klein adalah, apa dia sedang membual? Bahkan bagi gereja Evernight, hanya katedral suci, yaitu Katedral Serenity, yang mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Banyak bahan tersebut tidak umum dibutuhkan, karena memang tidak diperlukan. Mendengar pertanyaan Klein, Sharon menjawab tenang. Dia Beyonder urutan tinggi. Beyonder urutan tinggi? Pantas. Itu sudah setingkat para pemimpin tinggi gereja atau organisasi rahasia. Bahkan jika mereka tidak tergabung pada faksi manapun, mereka pasti memiliki kelompok sendiri. Namun janji memberikan bahan apapun di bawah urutan tinggi, jelas tidak sepenuhnya mungkin. Sharon menambahkan singkat, katanya beberapa bahan membutuhkan waktu tertentu. Nah, itu lebih masuk akal. Klein bertanya tertarik, misi apa yang ia berikan? Sharon duduk lebih tegak, penuh wibawa. Menyelidiki identitas asli hero bandit Black Emperor. Kalau Klein sedang minum, pasti ia sudah menyemburkannya sekarang. Siapa yang aku sakiti? Kenapa aku menjadi target Beyonder urutan tinggi? Ia menggerutu dalam bahasa Mandarin, lalu cepat menganalisis pihak-pihak yang menjadi kemungkinan. Twilight Hermit Order? Karena hero bandit Black Emperor membunuh Desire Apostle Bria? Aurora Order? Mereka menghubungkannya dengan The Fool dari kartu tarot, yang kutinggalkan di insiden Kepim, dan mereka memutuskan menyelidiki hero bandit Black Emperor? MI9 dan 3 gereja? Ingin mengungkap kebenaran kasus Kepim? Semuanya mungkin, dan tidak ada yang bisa disingkirkan. Klein tidak menunjukkan perubahan ekspresi saat bertanya, kenapa dia menyelidiki identitas hero bandit Black Emperor? Tidak ada yang tahu, jawab Sharon singkat. Klein berpikir 2 detik, dan berkata setelah mengatur kata-katanya, orang seperti apa dia? Aku ingin tahu, apakah aku harus mengambil misi itu? Sharon terdiam beberapa detik, seolah mengingat. Lalu ia menggambarkan, perempuan, tinggi lebih dari 170 cm, sangat proporsional, berambut coklat, sedang menyamar, menyukai sepatu bot kulit hitam, hanya sesekali hadir di pertemuan, dan pertama kali muncul 2 bulan lalu. Suka memakai sepatu bot kulit hitam, perempuan, Beyonder urutan tinggi. 3 kata kunci itu langsung memicu ingatan Klein. Saat ia pergi ke Royal Museum untuk mencuri kartu Black Emperor, ia bertemu Beyonder urutan tinggi misterius di ruang kerja rekonstruksi milik Kaisar Rosel. Wanita itu hanya memperlihatkan kakinya yang memakai sepatu bot kulit hitam. Saat Klein meminjam kekuatan kabut abu-abu untuk kabur, ia terjebak efek samping Master Key dan malah bertemu anjing iblis hingga harus berteriak meminta tolong. Itulah pertemuan kedua Sherlock Moriarty dengan demigod wanita itu. Kenapa dia mencari hero bandit Black Emperor? Dia sudah memastikan bahwa pencuri kartu blasfemi adalah tubuh roh, dan tahu apa yang terjadi jika tubuh roh membawa kartu Black Emperor. Karena itu, dia mengunci target pada hero bandit Black Emperor yang memiliki ciri serupa. Klein segera menemukan kemungkinan yang sangat beralasan. Satu-satunya yang membuatnya bingung adalah, bagaimana wanita itu tahu bahwa ia mengambil kartu Black Emperor dan bukan kartu lain seperti Abyss atau The Sun. Kecuali dia memang menargetkan kartu blasfemi tertentu dan sudah menyelidiki sebelumnya bahwa itu adalah kartu Black Emperor. Benar, Nona Sharon bilang, dia pertama kali muncul lebih dari 2 bulan lalu. Itu cocok dengan waktu pameran Rosel.
lalu sesekali muncul, tanpa meninggalkan Backlund, atau kembali secara berkala, untuk mencari musuh yang mengambil kartu Black Emperor. Pikiran Klein melesat cepat, dan ia tersenyum tipis. Aku akan memperhatikannya, semoga ada yang bisa didapat. Dia tidak akan mendapatkan apapun seumur hidupnya. Tambah Klein dalam hati tanpa ragu. Sharon mengangguk samar, dan tidak membahas Human Skin Shadow lagi. Jelas, ia hanya memiliki 2 petunjuk, tetapi itu tetap lebih baik dibandingkan lingkaran vampir Emlyn White dan Eye of Wisdom, Isengard Stanton. Klein menghela napas perlahan dan berkata dengan hormat, "Kau dan Marik tidak lagi bermasalah dengan kutukan itu, kan?" "Hanya ada 1 Scarlet Lunar Corona," jawab Sharon tenang. Pemakai Scarlet Lunar Corona kebal dari efek bulan purnama, sebuah benda impian bagi para mutan. Artinya 1 orang akan baik-baik saja, dan 1 lagi masih seperti sebelumnya. Saat terkena efek bulan purnama, Marik akan menjadi gila, sementara Nona Sharon akan kehilangan kekuatan. Sepertinya Mariklah yang memakainya, pikir Klein sambil berganti topik. Kau menemukan metode untuk menghilangkan korupsi mental Rampagar pada ciri-ciri Beyonder peninggalan Red Steve? Ia bertanya santai, tanpa harapan besar. Dalam hatinya, ia percaya peluang lebih besar ada pada The Sun. Tidak, Sharon berkata seolah sedang membicarakan orang lain. Kelak mungkin aku akan menjual metode ini kepadamu, dan berharap kau sudah menabung paun emasmu. Klein mengangguk pendek, dan tiba-tiba tidak yakin bagaimana melanjutkan percakapan. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, "Di mana letak kota tebing putih?" "Pinggiran Backlund, selatan jembatan," jawab Sharon singkat. Ia kembali menatap mata Klein. "Tak ada lagi?" "Tidak." Klein menggeleng, lalu bertanya, "Boleh aku memberitahukan orang lain tentang makam itu?" "Tentu." Sosok Sharon memudar cepat dan menghilang dari dalam kereta. Mungkin untuk menyembunyikan diri, ia memang tidak pernah memakai parfum, meninggalkan ruangan yang kembali hening sepenuhnya. Pukul 8 malam, Gereja Harvest. Setelah berganti kembali ke pakaian biasanya, Klein menatap sekeliling sambil menekan tepi topinya. Lalu, ia berjalan memasuki aula dan menuju Emlyn White, yang berdiri di depan 3 baris lilin di sisi kanan aula. Di kaki sang vampir ada sebuah koper hitam, dengan permukaannya seolah diselimuti dinding spiritualitas. Merasa detektif Sherlock Moriarty masuk, Emlyn awalnya tampak senang, sebelum ekspresinya berubah waspada. Ia membungkuk mengambil kopernya, dan mundur beberapa langkah, memperkecil jarak dengan Pastor Yutrovsky, yang sedang khusyuk berdoa. "Apa kau takut aku merampok bahan-bahan Beyonder milikmu?" Klein berhenti 3 meter jauhnya, lalu tersenyum dan berkata, "Biarkan aku memastikan dulu, apakah itu 2 bahan yang kubutuhkan." Emlyn White menyisir rambutnya, mengangkat koper kulit itu ke dadanya, dan membuka gespernya. Dinding spiritualitas itu hancur, berubah menjadi angin ringan, yang berhembus di dalam ruang doa. Klein, yang sejak tadi mengaktifkan Spirit Vision, segera melihat kilatan cahaya aneh dan menyilaukan, pancaran spiritual yang dilepaskan oleh banyak karakteristik Beyonder. Di dalam koper itu ada 2 kotak kecil. Satu terbuat dari timah, dan memiliki banyak ukiran. Tampak sederhana dan berat. Yang lainnya hanyalah kotak karton. Sambil memegang koper kulit hitam dengan satu tangan, Emlyn membuka kotak timah berwarna perak kusam itu. Di dalamnya terdapat benda seperti kenari coklat kekuningan, yang sudah dikupas, dengan lekukan layaknya belahan otak. Seiring nyala lilin bergetar, bentuknya pun terus berubah. Kadang berubah abu-abu, dan tampak keriput, kadang menjadi coklat gelap, dan sangat halus. Warna-warna itu saling bertaut, membentuk wajah tanpa fitur. Melihatnya, Klein merasakan kekuatan ramuan, yang telah sepenuhnya ia cerna dan asimilasi, bergolak sedikit, seperti magnet bertemu kutub berlawanan. Dengan kekuatan Clown, ia mengendalikan tubuhnya,
untuk menekan perasaan tertarik itu. Ia tahu pasti bahwa benda itu adalah kelenjar pituitari bermutasi milik seorang Thousand-Faced Hunter. Sepertinya apa yang dispekulasikan Kaisar Rosel dalam buku hariannya mungkin benar, bahwa item urutan tinggi dari jalur yang sama akan secara tak sadar menarik Beyonder urutan rendah dan menengah, membuat mereka cenderung berkumpul. Walau kelenjar pituitari bermutasi Thousand-Faced Hunter ini masih sangat jauh dari tingkat urutan tinggi, dan tidak memiliki kekuatan tarik khusus itu, ia mengandung cukup banyak karakteristik Beyonder. Selain itu, aku telah mencerna ramuan urutan 7. Ketika orang dan bahan berada cukup dekat, fenomena ini pun muncul. Dulu aku tak menyadarinya, karena pertama, kualitas bahan Beyonder sebelumnya rendah, kedua, kekuatanku sendiri kurang, dan urutanku masih terlalu rendah. Benar, setiap kali aku mencerna ramuan, langit berbintang ilusif akan muncul di sekitarku. Banyak cahaya gemerlap di dalamnya saling menarik dan berusaha berkumpul. Ini mungkin gambaran dari hukum ketertarikan karakteristik Beyonder dari jalur yang sama. Semakin tinggi kualitas, semakin kuat tarikan itu. Kalau begitu, apakah karakteristik Beyonder dari jalur yang mirip juga mengikuti hukum ini? Ekspresi Klein tidak berubah. Ia mengingat catatan dalam buku harian Rosel, dipadukan dengan 3 pengalaman mencerna ramuan, dan ia pun memastikan keberadaan suatu hukum tertentu. Emlyn White meliriknya dengan waspada, cepat-cepat menutup kotak timah itu, dan membuka kotak kertas di sebelahnya. Kotak kertas itu dilapisi kapas tebal, dan di tengahnya terdapat botol kaca yang dapat menampung 200 ml cairan. Botol itu setengah kosong, sisanya terisi cairan kental yang warnanya berubah mengikuti cahaya. Ada masalah lain? Emlyn menutup kotak kertas itu. Biarkan aku memastikan sekali lagi. Klein mengeluarkan sekeping koin emas dan memutarnya di antara jari, seolah koin itu hidup. Ding! Koin emas itu memantul dan jatuh kembali ke telapak tangannya. Bagian kepala menghadap ke atas, menandakan respons positif. Klein mengangguk ringan dan mengeluarkan tumpukan uang kertas dari berbagai saku. Pecahan 10 pound, 5 pound, dan 1 pound. 1.450 pound. Klein menaruh tumpukan uang itu di atas perabot terdekat. Mundur beberapa langkah. Tidak, 5 langkah. Seru Emlyn waspada. Klein tersenyum, mengangkat kedua tangan, dan mundur 5 langkah. Emlyn mendekat dengan hati-hati, memeriksa apakah ada kertas kosong diselipkan di dalam tumpukan uang. Setelah menghitung sedikit, ia melemparkan koper kulit di tangannya ke arah Klein. Klein terkejut, namun dengan gerakan lincah, ia menangkap koper itu dengan tepat. Ia takut darah Thousand-Faced Hunter itu bocor bila botolnya pecah. Emlyn White memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil uang dan cepat-cepat mundur ke sisi Pastor Yutravsky. Baru setelah itu, ia menarik napas lega dan memeriksa jumlah serta keaslian uangnya dengan serius. Melihat itu, Klein teringat adegan sebelumnya dan tiba-tiba merasa malu. Ia dan Emlyn membuat katedral gereja Mother Earth terlihat seperti lokasi transaksi senjata ataupun narkoba. Setelah memastikan kondisi dua bahan itu, Klein menjentikan jarinya, menyalakan korek api yang ia simpan terpisah dalam pakaiannya, dan membiarkan nyala merah menjulang menelan tubuhnya. Ketika api jatuh kembali, ia telah menghilang. Karena ia sering bertemu Emlyn White di gereja Harvest, ia tidak keberatan bila Pastor Yutravsky mengetahui bahwa ia adalah seorang Beyonder yang pernah membantunya menghapus kepribadian gelapnya. Ia bahkan merasa hal itu dapat memberi sedikit persahabatan. Emlyn, yang sedang menghitung uang, menengadah dan tertegun selama 2 detik. Ia bergumam pelan, "Koperku, kotak timahku." Di jalan yang diterangi lampu, sebuah kereta melintasi genangan air dan menuju pinggiran Empres Borok. Forrest telah memberitahu sahabatnya, Sioderecha, bahwa ia memiliki seorang guru
dan telah mengonsumsi ramuan apprentice yang lain. Setelah memastikan bahwa Force tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, Xiao memandang keluar jendela pada lampu gas yang tingginya tidak jauh darinya dan bertanya bingung. Aku selalu penasaran, kenapa bahan-bahan itu disimpan sebagai bahan, bukan dijadikan ramuan? Gurumu bisa meracik ramuan terlebih dahulu dan membawanya ke sini, jadi tak perlu membuatnya di tempat. Force tersenyum tipis dan berkata, aku sudah menanyakannya dulu. Ia bilang ada dua alasan utama. Pertama, setiap bahan Beyonder punya kegunaan berbeda. Kalau dibuat menjadi ramuan, penggunaannya tak bisa fleksibel. Kedua, saat karakteristik Beyonder dipadatkan, mereka bisa disimpan selamanya, tetapi setelah menjadi ramuan, tidak lagi, kecuali menggunakan teknik isolasi khusus. Kenapa? Tanya Xiao kaget. Ramuan itu bukan obat biasa, atau senjata Beyonder yang spiritualitasnya terus berkurang. Force sebenarnya tidak mood tertawa, tapi ia tetap mempertahankan senyumnya. Masalahnya bukan hilangnya karakteristik, tapi bahwa ketika bahan Beyonder jadi ramuan, bukan hanya manusia yang bisa menyerapnya, bahkan makhluk atau benda tanpa kehidupan pun bisa. Hanya saja lebih lambat. Misalnya, kalau aku memakai botol kaca untuk menyimpan ramuan, kelihatannya baik-baik saja, tapi setelah beberapa hari, botol kaca itu meneguk ramuannya hingga habis dan berubah menjadi item mistis. Bahkan mungkin mendapatkan kecerdasan. Tentu saja, guruku bilang situasi seperti itu memiliki efek samping sangat besar, mirip dengan apa yang ditinggalkan oleh Rampager. 7 gereja dan beberapa faksi tersembunyi punya teknik isolasi khusus, tapi itu merepotkan, dan mereka tidak menggunakannya untuk ramuan urutan rendah atau menengah. Luar biasa, gumam Xiao. Ia kembali melihat keluar, dan berkata pelan, kita hampir sampai. Ia dan Force pergi menghadiri pertemuan Beyonder, yang dipimpin Tuan A. Force tersenyum, sementara hatinya serasa meneteskan darah. Aku berharap ada kantung perut Spirit Eater. Gurunya, Dorian Gray, telah mengajarinya metode berakting sebelum pergi. Ia bahkan memberi formula ramuan Trickmaster dan memintanya mencoba mencari bahan sendiri. Bila ia belum mengumpulkan semua bahan, saat ia selesai mencerna ramuan apprentice, ia boleh menulis surat meminta bantuan. Ini membuat Force agak tersesat. Untuk apa aku menghabiskan banyak uang membeli formula Trickmaster dan metode berakting? Sampai sekarang, bantuan terbesar dari klub tarot adalah peringatan yang diberikan Tuan Hangman dan Nona Justice, serta intervensi Tuan Full dalam ramalan. Kalau tidak, guru pasti sudah lama menemukan keanehanku, dan aku tidak akan menjadi muridnya. Hah, anggap saja ini harga untuk menetralkan kutukan bulan purnama. Saat memikirkan itu, Force tiba-tiba melihat bahwa rumah tempat Tuan A mengadakan pertemuan telah runtuh, bahkan ada bekas hangus di banyak tempat. Ada pertarungan sengit di sini. Siapa yang menangani Tuan A? Organisasi resmi? Force segera memberi isyarat pada Xiao dan memerintahkan kusir. Bukan di sini, 2 jalan lagi ke depan. Markas Aurora Order ditemukan. Organisasi teroris mengalami pukulan besar. Keesokan harinya, Klein melihat artikel ini, begitu membuka koran. Semoga Tuan A mati dalam penyergapan ini. Ia menggambar bulan merah pada dadanya dengan khidmat. Ia telah melempar darah Thousand Faced Hunter dan kelenjar pituitari bermutasi itu ke atas kabut abu-abu agar tidak hilang. Bahkan kalau aku mati, mereka tidak akan hilang. Klein mengunyah sepotong bacon dengan santai. Setelah transaksi semalam, uangnya turun kembali di bawah 1.000 pound, menyisakan hanya 735 pound, hanya cukup untuk membeli rambut Deep Sea Dragon. Setelah itu, ia tak memiliki kemampuan membeli karakteristik Human Skinned Shadow. Tanpa petunjuk atau uang yang lebih baik, Klein beristirahat di rumah sepanjang pagi. Setelah makan siang, ia berganti pakaian dan langsung menuju area jembatan Backland. Ia sebelumnya membuat kesepakatan dengan Carlson dari Machinery Hive Mind. Bila ia punya intel,
Ia harus mencarinya di Lucky Bar dekat dermaga West Balam. Bila informasinya sangat penting, dan Kelson tidak ada, ia harus langsung pergi ke Katedral Lever. Bagaimanapun juga, Sherlock Moriarty bukan anggota organisasi rahasia, jadi tidak perlu terlalu hati-hati. Tidak banyak pelanggan di Lucky Bar pada sore hari, sehingga Klein langsung melihat Kelson sedang minum sendirian di sudut bar. Ia berjalan mendekat, mengetuk meja, dan melapor dengan suara rendah. Banyak orang di East Borough menyebarkan keyakinan terhadap original kreator. Kelson menyesap alkohol malt murni, dan menjawab datar, "Aku tahu." Seperti yang kuduga. Klein mengomentari dalam hati sebelum tersenyum. "Aku punya petunjuk tentang kuburan bangsawan dari zaman keempat." "Ah?" Gelas di tangan Kelson berhenti. Ia memandang Klein dengan terkejut, dan tanpa sadar mendorong kaca tebalnya. Namun ia menyadari detektif Sherlock Moriarty tidak melanjutkan penjelasan, melainkan menatap bartender beberapa langkah jauhnya, sambil berkata dengan senyum kecil, "1 gelas bir Southfield."